إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan wal akhwatillah rahimani wa rahmakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Ensiklopedia Larangan sampai pada pembahasan poin yang ke-63 dari Al-Muharramat, perkara-perkara yang diharamkan, ya. Dan sudah saya sampaikan tema atau poin pembahasannya adalah larangan memisahkan seorang ibu dengan anaknya yang masih kecil, ya. Sementara di sini judulnya adalah At-Tafrid bainal jariyati wa waladiha as-saghir bil bai'i wa nahwihi. Larangan memisahkan antara budak, ya, seorang ibu yang punya status budak dengan anaknya yang masih kecil, ya, dengan cara pemisahan tersebut dengan cara dijual atau yang semisalnya, ya. Kita lihat nanti hadis yang akan menjadi umdah sandaran dalam pembahasan ini. Ya, kenapa di sini adalah memisahkan antara seorang budak, seorang ibu yang punya status budak. Lantas bagaimana kalau dengan wanita-wanita yang lain ketika dipisahkan dengan anak-anaknya yang masih kecil dengan berbagai macam kasus yang ada, ya, di antara masyarakat seperti perceraian, apakah juga berlaku? Kita lihat, ya. Kata penulis, qad yakunu hadzal amru ghaira wadihin lil ba'di. Terkadang perkara ini bisa jadi belum jelas pada sebagian orang. Perkara tersebut yaitu perkara tema yang kita bahas, memisahkan seorang ibu yang punya status budak dari anaknya yang masih bayi atau masih kecil. Dipisahkan dengan cara apa? Dijual. Nah, dulu di budak itu dijual, ya, boleh dijual. Nah, di sini penulis mengatakan bisa jadi perkara ini pada sebagian kita tidak jelas. Apa maksudnya tidak jelas? Li'annana fi asri mata fihil jihadu, karena kita berada dalam suatu masa di mana al-jihad sekarang ini sudah berhenti, mati, tidak ada. Sementara yang namanya budak as-sabiyah, as-sabi itu dihasilkan dari suatu peperangan. Falam yubqa fil alamil Islam la 'abda wa la jariyah. Sehingga tidak ada la 'abdun wa la jariyah. Ya, tidak ada di dunia Islam ini tersisa sedikit seorang pun, apakah seorang budak laki-laki atau budak perempuan. Sekarang sudah tidak ada. Ya, TKW yang pergi ke Timur Tengah bukan budak, bukan, ya. Walakinnana nusbitu hadzal hukma huna, tapi kami menetapkan hukum tersebut dalam masalah ini. Ya, karena memang akan ada, ya, akan ada. Wa nadhkur bihi li'annahu hukmun syar'iyyun tsabitun, dan kita sebutkan di sini karena ini merupakan hukum syar'i yang telah tetap. Ya. Wal jihadu fi sabilillah wa ahkamuhu baqiyatun ila qiyamis saah. Adapun jihad fisabilillah dan hukum-hukumnya akan tetap ada sampai hari kiamat. Ya, artinya di sini meskipun sekarang itu belum ada tercatat, ya, seorang pun dianggap sebagai budak, baik laki maupun perempuan. Kalau laki disebut abdun, kalau perempuan disebut jariyah. Namun beliau katakan, kita sebutkan karena hukum yang telah tetap sebagai muhkamah, tidak mansuh, ya, menunjukkan bahwa yang namanya jihad akan tetap ada.
Nabi bersabda, la hijrata la hijrata ba'dal fath, walakin jihadun wa niyyah. Ya, hadis sahih. Tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Mekah. Akan tapi yang ada jihad dan niat, jihad dan niat. Dan tujuan jihad akan tetap ada. Ya. Kenapa tidak ada hijrah lagi? Karena Mekah sudah menjadi negara Islam. La hijrata ba'dal fathi, walakin jihadun wa niyyah. Ini satu. Yang kedua, hadis Jibril yang panjang sekali, di mana ketika Jibril bertanya tentang hari kiamat, kemudian Nabi menyebutkan tanda-tandanya. Di antaranya apa? Antalidal amatu rabbataha. Di antara tandanya adalah seorang budak melahirkan tuannya. Apa maksud di sini? Ulama menjelaskan dengan dua makna. Anak durhaka. Sehingga ketika seorang ibu melahirkan anak itu durhaka. Seakan-akan ibu itu seperti budak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah seorang budak betul melahirkan tuannya. Kenapa? Karena budak itu boleh ditidur oleh tuannya sehingga melahirkan. Nabi punya dari Kiptiyah orang budak namanya Ibrahim yang meninggal. Ya, Imam Ahmad juga punya banyak. Nah, ini juga menunjukkan bahwa akan ada, tetap akan ada itu. Namun sekarang tidak ada. Paham ya ini? Nah, kemudian dibawalah hadis, ya, hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dan juga Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Hakim di Sahih Al-Albani dalam Sahihul Jami' nomor 6412 yang berbunyi, man farraqa baina walidatin wa waladiha farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya, di sini anak masih kecil ya. Nanti kita bahas nih, ya, terkait dengan masalah anak. Ada anak masih kecil itu ukuran umur berapa? Ya, kemudian kalau sudah besar ukuran umur berapa? Apa terjadi? Allah akan memisahkan antara dia dengan orang-orang yang dicintai pada hari kiamat. Hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Dan di Sahih Al-Albani dalam Sahihul Jami' nomor 6412. Nah, perhatikan di sini, ya, dalam hadis ini memang tidak disebut apakah itu budak atau tidak, ya. Dan hadis ini para jemaah sekalian rahmati Allah, ya, ada kisah memang, ya, ada kisah yang dari Abu Abdurrahman Al-Hubuli. Dia mengatakan kami bersama di atas laut, ya, di atas kapal maksudnya, dan yang menjadi komandannya adalah Abdullah bin Qais Al-Fazari. Bersama kami Abu Ayyub Al-Ansari, ya. Kemudian lewatlah petugas yang memiliki tugas untuk membagi harta ghanimah. Nah, kemudian ada seorang wanita budak, ya, yang menangis. Lalu ditanya, "Masya'nu hadhihi, ada apa dengan wanita ini?" Orang-orang menjawab, "Farraqu bainaha wa baina waladiha." Ya, mereka telah memisahkan dia dengan anaknya. Ya. Lalu diambillah anaknya, ya, hingga diberikan kepada ibu tersebut. Yang bagian membagi ini datang kepada Abdullah bin Qais, ya, di mana komandannya mengabarkan kepada dia. Maka kemudian diutuslah kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Ada apa kalian? Tadi ketika Abu Ayyub dikasih tahu, diberikan anaknya kepada ibunya. Nah, kemudian petugas ini datang kepada komandannya, lalu diutuslah kepada Abu Ayyub Al-Ansari dan bertanya, ada apa? Ya, apa yang membuatmu untuk melawan hal ini?
Mengapa kamu pisahkan ibu dan anaknya? Ya. Sementara aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang baru kita sebutkan, man farraqa ya baina walidatin wa waladiha farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkan dia dengan orang-orang yang dia cintai kelak pada hari kiamat. Berarti ini menunjukkan ya secara umum, meskipun barangkali ini asbabul wurud misalkan terjadi kepada ini. Namun kita lihat ya peristiwa tersebut terjadi setelah Abu Ayyub Al-Ansari mendengar mengetahui hadis Nabi SAW. Ya. Gitu. Jadi kata Abdurrahman Al-Hubuli, ya, Abdullah bin Qais Al-Fazari, ya, dia mengutus seorang yang biasa membagi harta rampasan perang dan dipisahkan antara anak dan ibunya. Nangis perempuan itu, ya, ketika diketahui oleh Abu Ayyub Al-Ansari, diambil anaknya diberikan. Yang bagian petugas yang membagi melapor kepada Abdullah bin Qais Al-Fuzari atau Al-Fazari. Ya. Nah, setelah diutus kepada Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, ada apa? Kenapa kamu berbuat seperti itu? Aku telah mendengar Rasul bersabda. Lah berarti peristiwa dengan hadis lebih dulu mana di sini? Lebih dulu hadis. Ya. Seandainya bersamaan jadi asbabul wurud, ya. Tapi ingat, ada kaidah mengatakan al-ibra bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Bahwa ibrah pelajaran diambil dengan keumuman lafaz, bukan karena sebab yang khusus. Sehingga ini tidak hanya berlaku untuk budak saja. Meskipun tema di sini disebut sebagai pemisahan antara ibu yang berstatus budak dengan anaknya. Entah dijual lah. Sekarang bagaimana kalau ibu bukan budak, ibu biasa? Maka Ibnu Qudamah ya mengatakan ijma tidak boleh memisahkan anak dan ibu dan anaknya yang masih kecil. Itu umum. Nah, oleh karena itu mari kita perhatikan, kita dengarkan bersama para jemaah terkait dengan perkara hubungan antara ibu dan anaknya, terutama anak-anaknya yang masih kecil. Tentu akan bisa dirasakan oleh seorang ibu, ya, bagaimana kasih sayangnya yang begitu besar kepada anak-anaknya. Ya. Ada beberapa hadis yang menjadi perhatian kita, ya, dan harus menjadi perhatian kita tentang kasih sayang ini. Karena ini akan nanti kita akan bahas, ya, beberapa kasus yang banyak memang perceraian, rebutan anak, ya, umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya. Kalau umur sudah 25 tahun nggak ada rebutan. Ini yang banyak rebutan umur di bawah tamyiz. Nah, nanti ada marhalah pertama, kedua, ketiga, marhalah tamyiz. Setelah tamyiz bagaimana? Masih sebelum tamyiz seperti apa? Setelah usia tamyiz bagaimana? Setelah usia ar-rushd sudah dewasa seperti apa? Nanti kita bahas. Tapi kita mari semua mengambil pelajaran penting dari beberapa hadis yang akan kita dengarkan bersama terkait dengan bagaimana kasih sayang seorang ibu kepada anak, ya. Sehingga ketika terjadi yang namanya perceraian, bagaimana sikap yang harus ada? Apakah harus ibu atau bolehkah ayah ketika umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? Lantas bagaimana juga adakah seorang ibu yang memang tega memisahkan dirinya dengan anaknya? Atau seorang ayah tega memisahkan ibu dengan anaknya dengan cara dijual? Nah, sekarang ini banyak ya istilahnya
menjual anak, apa istilah itu dalam bahasa sekarang, apa? Hah? Apa? Human trafficking, apa itu, Pak? Ya, iya. Ya, menjual manusia itulah, ya. Repot-repot amat human trafficking. Ya. Penjualan anak. Ternyata ada nih kasus-kasus seperti ini. Ya. Atau punya anak dibuang di pasar, di tempat-tempat umum. Ada tidak? Ini. Atau yang dibunuh. Na'udzubillahi min dzalik. Atau bunuh diri bareng-bareng. Ini kasus seperti ini banyak sekali. Mari kita semua kepada para jemaah, kepada para pendengar Roja, pemirsa TV Roja yang rahmati Allah, mari kita perhatikan ya tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah taala punya rahmat ya. Sebagaimana hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi bersabda, "Ja'alallahu rahma mi'ata juz'in fa amsaka 'indahu tis'atan wa tis'ina juz'an wa anzala fil ardi juz'an wahidan famin dalikal juz'i yatarahamul khalqu hatta tarfa'al farasu hafiraha an waladiha khasyata an tusibahu." Rawahul Bukhari. Nomor 6000. Allah Ta'ala menjadikan rahmat ini 100 bagian. Lalu Allah Ta'ala menahan di sisinya di 99 bagian. Dan Allah menurunkan rahmat, satu bagian dari rahmat di muka bumi. Ya. Dan dari satu bagian inilah para makhluk saling berkasih sayang, hingga seekor kuda mengangkat kuku-kukunya, telapak kakinya dari anak-anaknya, khawatir menginjak anaknya tersebut. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, dari hadis ini ya kita menunjukkan Allah Ta'ala menciptakan rahmat untuk makhluk. Adapun sifat rahmat Allah Ta'ala ya, seperti Allah Ta'ala, Nabi bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ya. Atau Allah punya sifat Bismillahirrahmanirrahim, punya sifat rahmat. Kalau sifat rahmat Allah bukan makhluk, sifat Allah bukan makhluk, tapi di sini rahmat yang Allah jadikan, Allah ciptakan, ya. Jadi rahmat kasih sayang, ya. Makhluk ini Allah buat 100 bagian, 99 bagian disimpan, ya, di isinya. Yang satu bagian diturunkan di muka bumi, dengan satu bagian ini antum sayang pada istri, pada anak, anak sayang pada orang tua. Itu satu bagian, ya. Sampai seekor kuda, ya, ini sampai seekor kuda. Dia kalau ada anaknya di bawah, dia angkat kakinya, tidak nginjek. Kenapa? Kasih sayang, ya, kasih sayang. Bahkan di dalam matan yang lain, ya, disebutkan yang satu bagian ini, ya, Nabi bersabda, inna lillahi mi'ata rahmah. Allah punya 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan. Allah turunkan satu bagian dari 100 tadi, bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam. Fabiha yata'atafun wa biha yatarahamun wa biha ta'taful wuhushu ala waladiha wa akhara 99 rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Ya, Allah punya 100 rahmat. Allah turunkan satu rahmat antara jin, manusia, bahaim, hewan-hewan ternak, wal hawam. Hawam itu binatang yang berbisa, ya,
Nah, dengan satu rahmat, jin, manusia, jin cinta nggak sama anaknya? Sayang tidak? Sayang. Banyak jin ngamuk gara-gara apa? Anaknya diganggu oleh manusia, dan itu fakta terjadi. Ya. Bahkan hawam, binatang yang berbisa, ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan yaitu binatang yang al-wahsyu, binatang buas. Ya, asiba binatang buas, ya. Dalam riwayat yang lain adalah binatang buas. Itu para jemaah, ya. Nah, mereka saling kasih sayang. Dan 99 Allah akhirkan yang dimana para hamba nanti diberikan kasih sayang. Artinya kasih sayang antara kita dengan orang-orang yang kita cintai itu di hadapan Allah kelak dari kiamat benar-benar melebihi daripada sekarang ini. Ya. Oleh karenanya orang yang beriman, ya, diikuti dengan keimanan, dikumpulkan dengan anak cucunya. Surat At-Tur ayat 21. Yang pertama, yang berbunyi walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Ya, Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman dan diikuti keimanan tersebut oleh keturunannya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami perjumpakan mereka. Ya, kata Ibnu Katsir, ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini bahwa dengan kasih sayang Allah taala, dengan keutamaan kemuliaan Allah taala, kelembutan Allah Subhanahu wa taala pada makhluknya, kebaikan Allah, orang beriman, ya, ketika keturunannya, ini perkataan Ibnu Katsir, ya. Tidak perlu saya baca terjemahannya saja. Ya, dipertemukan, ya, dengan bapak mereka di satu tempat, meskipun satu sama lain tidak sama derajatnya dari sisi amal. Makanya ketika Allah Ta'ala mengangkat derajat seorang hamba, sebagaimana Nabi bersabda, innallaha la yarfa'u ad-darajata li'abdi salih fil jannah fayaqulu ya Rabb anna li hadhihi fayuqal bistifari waladika laka. Allah Ta'ala mengangkat hamba yang soleh, derajatnya diangkat. Mungkin barangkali levelnya 10 jadi 20. Kemudian hamba ini bertanya, ya Allah, ini untuk saya dari mana ya Allah? Apa jawabannya? Ini merupakan istighfar yang dimintakan anakmu untuk. Sehingga bertemu kasih sayang. Dan kasih sayang yang ada di sorga berapa kalinya? Berapa kali lipat? 99 derajat. Gitu. Termasuk siksa yang ada di sini, api yang ada di sini satu bagian. Ada mengatakan dari 90, dari 100 bagian, ada mengatakan 70 dia dalam hadis itu. Tapi kalau nikmat, termasuk nikmat dikasih kemampuan hubungan suami istri sampai 100 kali. Ada berlipat-lipat di akhirat. Termasuk kasih sayang ini. Ya, ini surat At-Tur ayat 21. Kemudian surat Ar-Ra'du ayat 23 dan 24. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, pasangan mereka, dan anak-anak keturunan mereka. Serta malaikat masuk dari setiap pintu yang ada menuju kepada keluarga tersebut dengan mengucap apa? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salam sejahtera bagi kalian, keselamatan bagi kalian. Salamun alaikum. Dengan sebab apa? Bima sabartum, dengan kesabaran dulu kalian di dunia. Kalian jalin, kalian rajut satu bagian kasih sayang
yang diberikan Allah, itu pun satu bagian dibagi dengan seluruh makhluk. Ini para jemaah. Oleh karena itu, bagaimana mungkin ada seorang yang bisa membunuh anaknya, membuang anaknya, menjual anaknya. Sementara hewan, ada orang mengatakan sebuas-buasnya harimau tidak akan makan anaknya. Kita lihat bagaimana mereka, ya. Bagaimana harimau memegang anaknya dengan itu karena nggak punya tangan. Ya. Dan gigitannya beda ketika melihat rusa. Gitu. Melihat kerbau. Gigitan harimau kepada anaknya dengan gigitan kepada seekor kerbau, bukan demikian. Nah ini, maka kita perhatikan di sini kasih sayang 100 bagian para jemaah. Kemudian kita lihat hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang riwayat Imam Muslim. Ada seorang budak juga, dia kehilangan anaknya. Qadima ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabyin fa idza imra'atun min as-sabyi tabtaghi idza wajadat sabiyan fi as-sabyi akhadhathu fa'al saqathu bi batniha wa arda'athu faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atarawna hadhil mar'ah tarihatan waladaha fi an-nar qulna la wallah wa hiya taqdir ala an la tatrahahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi biwaladiha. Rawahu Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada yang datang kepada Nabi dengan membawa seorang budak, maka wanita dari budak tersebut berharap dia mendapatkan anaknya yang hilang. Ya, dan ketika dia mendapat seorang bayi yang disusui oleh ibunya, ya, budak juga langsung diambil, ya, dan disusui. Dalam yang lain karena apa? Air susu sudah penuh, tidak ingin, ya, supaya manfaat. Setiap dapat begitu, ya. Kemudian dia dapatkan anaknya. Setelah dapatkan anaknya, Nabi bertanya, bagaimana pendapat kalian terhadap wanita ini? Apakah dia akan meninggalkan anaknya atau melemparkan anaknya ke dalam api? Ya tentu tidak. Sahabat menjawab, tentu tidak ya Rasul, tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Maka Rasul mengatakan, Allah lebih sayang kepada hamba dibandingkan ibu ini kepada anaknya. Pertama, Nabi ingin menjelaskan tentang betapa besarnya kasih sayang Allah Ta'ala. Yang kedua, kasih ibu kepada anak. Maka ada orang bilang, kasih ibu kepada anak sepanjang jalan. Kasih anak kepada ibu sepanjang penggalan apa penggalah, nggak tahu saya. Penggalan, kalau penggalan pasti potongan. Penggala juga ada batasnya. Nah ini para jemaah, ya. Ini juga menunjukkan tentang kasih ibu, ya, kepada anaknya. Ya. Kemudian hadis yang lain, ya, hadis Al-Aswad bin Khalaf, bahwa dia mengatakan Ja'al Hasan wal Husain yas'ayani ila Nabi fadammahuma ilaih wa qala innal walad mabkhalatun majbanatun. Rawahu Ibnu Majah dan Sahih Al-Albani. Al-Hasan dan Al-Husain keduanya datang dengan bergegas kepada Nabi, lalu beliau merangkul keduanya. Lalu beliau mengatakan sesungguhnya anak itu mabkhalatun majbanatun. Ya, anak itu jadi sebab seorang itu pelit, bakhil, dan pengecut. Apa maksudnya? Ada orang mau bersedekah, mikirin anaknya. Ya, mau nyumbang masjid, dicolek suaminya. Mas, anak kita kan mau kuliah, Mas. Padahal anaknya masih kelas 2 SD. Udah pikir kuliah sudah panjang banget. Ini dijelaskan oleh para ulama bahwa anak itu bisa menjadi sebab seorang itu pelit, ya, dan juga orang itu jubana, juben, pengecut, ya, takut mati ketika mau perang misalkan, ya, itu anak.
Ini memang ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa kasih sayang itu pada orang tua pada anak besar. Ya, lebih-lebih seorang ibu, ya, seorang ibu. Ya. Ada kisah hadis Abdurrahman atau Abdullah bin Mas'ud. Ya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam nazala manzilan fa akhadha rajulun baydahum hummarah faja'a tarufu ala Rasulullah sallam faqala ikum faja'a hadhihi baydataha wa fi riwayah wa qala ruddahu rahmatan laha. Ya. Nabi mendatangi satu tempat. Udah ada seorang yang mengambil satu butir telurnya burung, ya. Dan ditanya oleh Nabi, siapa yang melakukan ini? Saya Rasul. Ya, kembalikan sebagai rahmat untuk ibunya, itu induknya. Ya, tapi di sini bukan berarti tidak boleh main burung, karena kisah Abu Umair, ya Aba Umair, ya ma fa'ala an-Nughair. Wahai Abu Umair, ada apa dengan burung kecilmu an-Nughair? Enggak ada masalah. Tapi ya ini terkait dengan kasih sayang. Artinya rahmatan laha, ya, sebagai kasih sayang bagi ibunya. Ya. Artinya kepada hewan pun juga demikian. Ya, kepada hewan pun juga demikian. Ya, ada orang mati masuk neraka gara-gara kucing, ya. Kemudian masuk surga gara-gara anjing. Ini semua hadis-hadis yang terkait dengan kasih sayang, ya. Dengan kasih sayang para jemaah. Demikian juga hadis sebelum kita bahas nanti ini, ya, bagaimana jika terjadi perceraian antara suami dan istri. Ini kasus yang banyak terjadi, rebutan anak sampai ke pengadilan. Ya. Rebut hak hak asuh. Ternyata hak asuh dalam kitab fikih disebut yaitu al-hadhanah, ya, al-hadhanah. Hak asuh. Siapa yang punya hak? Nanti kita akan bahas. Kita lihat dulu bagaimana, wahai para ibu, wahai kaum wanita, ya, bahwa para wanita itu memiliki naluri keibuan, ya, yang demikian besar. Ya. Hadis Abdullah bin Amr yang Imam Abu Dawud di Sunan Al-Albani. Ya. Anna imra'atan qalat ya Rasulullah inna bani hadha kana batilahu wi'an wa satilahu siqa'an wa hijrilahu hiwa'an wa in abahu talaqani wa arada an yantazi'ahu minni faqala laha Rasulullah anti ahaqqu bihi ma lam tankihi. Ini keluhan seorang ibu, Abu Dawud. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya, wahai Rasulullah, anakku ini perutku dulu tempat dia bersemayam, wi'a, ya, itu seperti apa, tempat, ya, wi'a itu baskom itu wi'a, ya, perutku tempat dia. Wasatilahu siqa'an, ya, siqo, satyun, satu itu susu, ya, apa istilahnya, bahasanya, ya, yaitulah, ya, sebagai apa? Untuk minum dia, ya. Kemudian hijri itu pangkuannya sebagai tempat bersemayam bagi dia. Bapaknya telah menceraikan aku dan bapaknya ingin mengambil dariku. Apa kata Nabi? Engkau lebih berhak pada anakmu selama engkau belum menikah. Ya, anti ahaqqu bihi malam tangkihi. Nah, kita nanti bahas. Ini menunjukkan apa? Seorang ibu mengungkapkan di hadapan Nabi SAW sedemikian rupa, ya, dengan narasi yang begitu hebat. Bagaimana dia menyebutkan perutnya? Dia dulu berada di perutku sebagai tempatnya, susuku untuk minum dia. Hijri yaitu apa? Pangkuanku bagi dia berada di situ. Ya memang benar, ya. Bapak mah ribut di luar, ya, gitu. Ya, ini seorang ibu. Itu menunjukkan kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya, para jemaah. Nah, kalau ibu nggak mau nyusunin anaknya, takut rusak, payah, betul? Ya, seorang ibu nggak mau gendong anaknya,
cuma diayun-ayun saja, atau dibelikan apa? Dorongan saja. Gendongan itu beda, ya. Makanya disebut dengan al-hadanah. Itu. Gendongan, dekapan ibu, dengar detak jantungnya, kehangatannya. Ada ibu nggak mau gendong, didorong sana sini, masuk angin anaknya. Ya, coba perhatikan di sini. Ya, seorang anak biasa mendengar detak jantung ibunya. Seorang anak biasa dan kehangatan pelukan seorang ibu. Nah ini diungkapkan. Kalau bahasa kita seperti itu. Diungkap di hadapan Nabi. Menunjukkan apa? Ya itulah seorang ibu. Wahai para wanita, janganlah Anda menyia-nyiakan kesempatan ini dalam membesarkan anak-anak dengan kasih sayang. Ya. Usahakan disusui. Jangan dibiarkan dia bersama sapi. Ya, yaitu susu botol, ya, susu kambing dan lain sebagainya. Sementara bisa jusui. Ya, ini para jamaah, ini ungkapan. Dan Nabi tidak mengingkari ungkapan wanita ini di hadapan beliau, mengeluhkan, ya, masya Allah. Ya. Maka engkau lebih berhak untuk merawat, untuk hak asuh, ya, selama engkau belum menikah. Nah ini nanti kita akan jadikan bahasan. Ya, bagaimana seorang siapapun dia yang berupaya untuk memisahkan anak dan ibunya. Ini juga bagi pengadilan-pengadilan, ya, jangan sampai memutuskan perkara dengan tidak adil, ya. Kemudian yang tidak berhak mendapatkan hak, kemudian yang hak kemudian terlantarkan. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian ini karena sangat penting, ya. Namun mari kita dengarkan dahulu bagaimana ungkapan-ungkapan atau bagaimana hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan begitu hebatnya hubungan antara ibu dan anak. Ibu dan anak. Kita lihat fakta di lapangan, anak dijual, anak dibuang, anak dibunuh. Ya, ada juga ya berceraian kemudian rebutan. Lantas bagaimana? Insya Allah pada kesempatan akan datang kita akan lanjutkan. Sampai di sini, mudah-mudahan para ibu, para wanita, kaum semuanya, kaum muslimin, muslimat memiliki kasih sayang besar kepada anak-anaknya. Itu semua merupakan amanah, kesempatan, ya, sehingga mudah-mudahan dikumpulkan bersama mereka di surganya Allah dengan kasih sayang 99 bagian dari 100 kasih sayang yang satu bagiannya dibagi pada semua makhluk. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.